Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, dan di sini nanti kita akan memfilter ya, yaitu pembahasan kita melalui yaitu sebagai contohnya misalkan terkait tentang penentu kelulusan P3K Guru, kemudian afirmasi, kemudian formasi sekolah penempatan, dan juga perankingan P3K Guru per mapel per instansi. Nah, kira-kira apakah nanti pertanyaan dari teman-teman ini yang masuk dalam pembahasan? Semoga nanti bisa membantu menjawab ya dari hal yang ditanyakan tersebut. Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama ini pertanyaan dari Mas Iqbal 176, yaitu di sini intinya adalah saya ini P3, jumlah formasinya ada 40 di kota saya, dan saingan saya P3 ini ada 28 dan ada P4 32. Nah, apakah besar peluang buat lolos? Nah, di sini adalah kalau misalkan kawan kita Mas Iqbal ini sebagai P3, formasinya ada 40, kemudian yang mendaftar ini adalah P3 itu ada 28, sehingga di sini masih membuka formasi untuk masih buka pendaftaran untuk pelamar umum. Maka karena jumlah formasinya 40, kemudian kebutuhan khusus ini ada 28, ini optimis ya kita ini nanti bisa lulus ini ya Mas Iqbal. Karena untuk formasi ini lebih banyak daripada jumlah pendaftarnya, dan malahan di sini masih ada sisa 2 ya untuk nanti diperebutkan teman-teman yang kebutuhan umum teman. Jadi semoga saja di sini nanti Mas Iqbal nanti bisa lulus ya di tahun ini. Kemudian berikutnya dari Mas User ini, yaitu kalau prioritas usia 48, saat-saat yang kita nantikan setelah kita mengikuti. Kemudian pertanyaan dari Mas User nih ya, kalau prioritas ini adalah usia 48, nilainya 531. Kemudian teman satu induk juga usianya itu 23 ya, usianya 23, masa kerja baru 2 tahun dengan skor 546. Lalu siapa yang bisa lulus? Kalau misalkan di sini pelamar prioritas, misalkan inilah nggak disebutkan P1, P2, P3-nya. Misalkan di sini katakanlah sama-sama P3, kemudian di sini dari kawan yang kedua ini, yang satu masa kerja ini adalah sudah 23 tahun, yang satunya ini adalah yang satunya masa kerja ini sangat lama, yang satunya ini baru 2 tahun. Maka di sini masa kerja lama maupun juga masa kerja baru ini adalah karena sama-sama P3, itu didasarkan untuk penentu kelulusannya didasarkan dari perankingan ya, yaitu jumlah nilai yang didapatkan. Dan kita harus ingat untuk perankingan itulah per mapel dan juga per instansi. Jadi nggak di-ranking di sekolah kita masing-masing, namun juga didasarkan dari dicari. Misalkan untuk formasinya itu ada bisa misalkan ada 10 lah, misalkan ya ada 10, maka di sini nanti akan di-ranking dari seluruh peserta sesama P3 dengan mapel tersebut itu adalah satu kabupaten. Misalkan pesertanya ada 100 misalkan, maka nanti di-ranking diambil peringkat 1 sampai dengan 10 itu yang akan diluluskan. Kemudian di sekolah penempatan itu adalah nanti kalau di sekolahnya sendiri ada kebutuhan ditempatkan di sana, kalau enggak ada itu tempatkan di sekolah lain teman-teman. Kemudian ini dari Mas Farm sampai Madura, saya formasi khusus P3K Guru kelas jadi guru induk, nilai cat ini adalah 553. Pertanyaannya apakah saya aman? Nah, untuk kita mengetahui aman enggaknya, maka teman-teman bisa mengecek untuk jumlah formasinya itu lebih banyak atau enggak dari jumlah pendaftarnya. Kemudian teman-teman di hasil seleksi itu per mapelnya itu masuk di peringkat berapa, barulah nanti kalau misalkan kita di peringkat atas itu potensi bisa lulus ya. Dan juga kalau misalkan kita udah tahu jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pendaftar, maka juga optimis bisa lulus teman-teman. Kemudian di sini dari Mas Leo ya, yaitu kami honorer sudah 10 tahun, kenapa bisa disamakan dengan yang honorer baru 3 tahun ke atas? Karena mereka itu masuk pelamar khusus juga, yang seharusnya di atas 10 tahun ada pertimbangan juga ya di bagian nilainya. Nah, memang di sini sesama P2, sesama P3, sesama P1 itu adalah semuanya itu sifatnya sama, dan juga P4. Jadi seluruh kategori guru honorer ini adalah nanti untuk dasar penentuan kelulusan itu dari nilai yang kita dapatkan. Misalkan sama-sama P3 itu adalah masa kerja 10 tahun, masa kerja 3 tahun itu sama.
nanti dilihat dari nilainya. Dan mungkin juga nanti akan ada lagi fakta bahwa yang sudah lama mengabdi belum bisa lulus, namun dari teman-teman yang masih muda itu yang bisa lulus teman-teman. Kemudian terkait tentang seleksi kompetensi tambahan, itu adalah kebanyakan memang untuk teman-teman yang pelamar P3K teknis ya. Untuk guru ini sebagian besar di daerah itu tidak menyelenggarakannya teman-teman. Untuk bagaimanakah nasib P1 tahun 2021? Nah, kalau misalkan P1 ini sudah sering kita bahas ya. Nah, P1 kalau misalkan bisa mendaftar ini nanti bisa ditempatkan kalau formasinya masih loh ya. Kalau misalkan nggak bisa daftar ya nanti tunggu di tahun depan. Termasuk juga P1 yang tahun ini nggak bisa lulus karena kalah perenggingan misalkan, nanti akan diselesaikan ya di tahun 2024 teman-teman. Kemudian di sini dari Miss Marlina ya. Izin bertanya, kalau di sekolah induk formasinya ada 5, yang daftar 2, apakah bisa lulus? Nah, kita perlu klarifikasi dulu nih. Yang dimaksud dengan yang daftar 2 itu adalah apakah pendaftar dari sekolah induk tersebut ataukah pendaftar dalam satu kabupaten. Nah, di sini kalau di sekolah induk itu ada formasi 5. Yang dimaksud dengan formasi itu semua di dinas pendidikan ya. Jadi formasi itu bukan di sekolah kita. Jadi formasi seluruh mapel itu berada pada dinas pendidikan. Nah, seluruh guru honorer baik itu P1, kemudian P2, P3, P4 itu mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Nah, kalau misalkan sudah mengikuti seleksi, maka nanti akan diurutkan dari P1 dulu, P2, P3, P4. Nanti untuk diberikan formasi itu ditempatkan di sekolah-sekolah penempatan. Kalau di sekolah induk ada kebutuhan ya ditempatkan di sana. Kalau enggak ada ya nanti ditempatkan pada sekolah lain teman-teman. Jadi indikator nanti kita bisa lulus atau enggaknya itulah kita dari per kategori itu akan di ranking ya, per kabupaten, per mapel ya. Kemudian kalau misalkan dari Ibu Anika nih, kalau sesama serdik sama ini bagaimana perankingannya? Nah, kalau misalkan sesama serdik itu kan nanti dilihat dari nilai akhirnya, nilai akhir. Tentunya yang sama itu kan hanya nilai di afirmasi serdik kan, sama-sama 450. Namun di nilai akhir itu kan pasti nggak sama. Kalau misalkan di nilai totalnya itu adalah sama, itu juga nanti akan dilihat yaitu afirmasi di nilai teknis sama. Nanti akan lihat sesuai dengan jawaban dari Mas Afrizal nih, yaitu dilihat dari manajerial sosiokulturalnya. Kalau masih sama juga dilihat dari nilai wawancaranya. Kalau sama juga dilihat dari usianya. Usia yang paling tinggi itulah yang akan terlebih dahulu ditempatkan teman-teman. Nah, itu. Kemudian di sini dari dari Mbak Rita Riani ini. Saya mau bertanya, saya pelamar umum dari sekolah swasta, bagaimana kalau lawannya itu sudah serdik tapi perolehan ujian skornya di bawah saya? Apakah tetap memiliki serdik yang diprioritaskan? Ya, memang betul seperti itu. Karena apa? Di sini adalah misalkan ya dari Mbak Rita Yani ini mendapatkan nilai 400 misalkan untuk di teknisnya. Kemudian ada pesaingnya, ini dia punya serdik, dia itu dapat nilai hanya 150 misalkan. Nah, maka di sini nanti yang akan didahulukan dilihat dulu dari nilai totalnya ya. Kalau misalkan nilai totalnya lebih tinggi dari Mbak Rita Yanti, maka kamu yang akan lulus. Namun kalau misalkan karena di sini nanti untuk yang pemilik serdik meskipun nilai teknisnya adalah 150, maka nanti dapat afirmasi itu maksimal yaitu menjadi 450 ya teman. Nah, menjadi 450. Jadi yang diprioritaskan itu adalah sebenarnya bukan yang punya serdik, namun dilihat dari nilai akhirnya ya. Kemudian tidak adil, kita sudah 14 tahun masa kerja tapi yang diloloskan masa kerja 3 tahun dengan nilai tinggi. Memang di ranking dilihat dari nilai yang tertinggi untuk di tahun ini, sehingga kalau misalkan kita belum lulus ya nanti kita terima dan semoga diangkat di tahun depan. Ini dari Mas Wanda nih. Inilah kalau misalkan P4 itu bisa ikut seleksi, itu pertanda berarti bahwa P3 itu kurang dari formasi, iya kan? Iya, betul sekali. Kalau misalkan masih membuka formasi untuk pelamar umum atau P4, maka seluruh P3 dengan mapel itu dapat dikatakan aman dan positif, nanti akan bisa lulus ditempatkan ya di tahun ini. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Mbak Teti Ramandayani. Izin bertanya yaitu bagaimana di sini adalah untuk pertanyaannya itu bagaimana dengan peserta P3K 2023 yang tidak lulus administrasi tapi setelah sanggah mereka lulus dengan kategori khusus padahal mereka belum mencapai 3 tahun. Apakah nanti terdeteksi dapodik atau memang sudah teknisnya mengatur seperti itu?
Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini, kalau misalkan kita itu sudah masuk dalam kategori P3, itu nanti dari apa ya, dari sistem itu memang sudah otomatis ya untuk membaca hal itu. Dan itu merupakan sebuah rezeki yang tak terduga bagi teman yang belum masa kerja 3 tahun namun terdeteksi sebagai P3. Oke, kita lanjut nanti ya.